Selagi mendengarkan, wajah yang tampan itu terlihat sangat marah. Namun, tiba-tiba tertawa dan berkata, "Bos Cindy sangatlah humoris. Kamu terkenal menganggap pria sebagai kotoran. Mana mungkin akan menyukaiku? Namun Bos Cindy, kamu begitu cantik. Walaupun beracun, aku tetap ingin mencobanya." "Kamu..." Cindy belum sempat berkata, Dion telah menciumnya. Cindy berusaha keras memberontak. Namun karena kedua tangannya ditahan, dia pun menggunakan lututnya menyentuh luka Dion. Selagi Dion mendengus kesakitan, Cindy pun mendorongnya dan berhasil meloloskan diri. Cindy dengan sigap mengambil pisau dan ingin melukai Dion lagi. Namun Dion tidak diam begitu saja. Dia dengan cepat menahan pergelangan tangan Cindy dan mendorongnya ke arah yang jauh dan berusaha membuka ikatan di kakinya. "Kamu benar-benar hebat. Kamu bisa melepaskan diri." Cindy yang menyadari kekalahannya pun terlihat marah dengan melipat lengan di depan dada dan menyilangkan kaki selagi duduk di sudut ranjang. "Melihat kamu dan Elsa memiliki nama marga yang sama, aku tidak akan membalasmu. Tapi jika kamu ulangi lagi, aku tidak akan melepaskanmu," ucap Dion. Dion telah bebas. Raut wajahnya pun langsung berubah. Setelah dia memperingati Cindy, seperti melupakan rasa sakit di tubuhnya, dia langsung memakai pakaiannya dan meninggalkan kamar. Cindy yang sudah gagal pun tidak menyerah. Dion belum sempat membuka pintu, Cindy langsung memeluknya. Wajahnya menempel pada punggung Dion dan berkata, "Dion, apakah aku benar-benar begitu buruk? Bahkan setelah menggunakan cara ini, masih tidak bisa menahanmu." "Kamu..." Wajah Dion memerah. Obat itu pun membuat napasnya tidak stabil. Tindakan Cindy itu pun membuatnya semakin marah dan dia berkata, "Cindy, kamu pikir aku bodoh? Kamu menggunakan pisau untuk membunuhku, kan?" Dion memiliki luka di perutnya. Dia pun melepaskan tangan Cindy darinya. Namun Cindy pun menguatkan pelukannya dan dia berkata, "Tidak mau. Aku hanya menggunakan cara ini agar kamu tidak melupakanku." Pelukan Cindy membuat Dion merasa kesakitan. Namun rasa sakit membuat Dion semakin sadar dan mengerahkan semua kekuatan untuk melepaskan diri dari Cindy dan meninggalkan kamar. Terdengar suara keras. Bang! Pintu tertutup. Wajah Cindy terlihat sedih. Bola matanya terlihat berkaca-kaca. Namun air matanya terus ditahan. Meskipun dia sudah lama bekerja di klub malam, tapi ini pertama kalinya dia memeluk pria. Dan pria itu yang telah diberi obat merupakan pria yang terkenal. Namun, pria itu sama sekali tidak tergoyahkan olehnya. Membuatnya merasa gagal untuk pertama kalinya, hingga sekujur tubuhnya gemetar karena kemarahannya. "Nona, Tuan Dion telah pergi." Setelah dia menaiki mobil, dia pergi ke arah rumah sakit. Tadi ada yang membuang seorang bayi di depan pintu. Apa yang harus saya lakukan?"
Setelah mendengar itu, Cindy langsung membuka pintu dan mengikuti bawahannya untuk melihat keadaan bayi tersebut. Bayi yang masih berumur beberapa bulan, dia dibaluti selimut dan terlihat menangis di atas sofa klub. Cindy pun menunduk untuk memeluk bayi tersebut dan menenangkannya. Melihat anak itu berhenti menangis, Cindy pun berbalik ke arah orang di sekitarnya. Dan dengan dingin dia berkata, "Kamu yakin tidak ada yang menginginkannya?" "Iya Nona, saya sudah berkeliling komplek mencarinya. Namun tidak ada yang mengenalinya. Sepertinya orang tua anak ini meninggalkannya." Mendengar perkataan bawahannya, matanya kembali berbinar, menunjuk pipi bayi yang lucu dan berkata, "Kamu datang tepat pada waktunya. Bagaimana jika aku carikan ayah yang kaya untukmu?" Di upacara pernikahan yang megah dan terbuka untuk publik, bayangan mempelai wanita yang ramping dengan gaun berwarna putih. Sinar matahari yang menyinarinya membuatnya semakin cantik, yang mengantarkan pujian dari banyak orang. "Apakah kamu bersedia menikah denganku?" Memakai jas pengantin, Dion bahkan lebih mempesona dari mempelai wanita. Di bawah sinar matahari, dia memegang cincin berlian dan tersenyum. Dia memegang tangan mempelai wanita dan perlahan bertanya, "Saya bersedia." Mempelai wanita setengah tunduk berkata dengan malu-malu, menunggu mempelai pria mengenakan cincin padanya. "Tunggu." Dion memegang cincin berlian yang akan dia kenakan pada mempelai wanita. Siapa yang tahu, tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita. Saat suara mulai terdengar, dari kerumunan orang terlihat Cindy yang mengenakan setelan hitam. Dia memeluk seorang bayi yang baru berumur beberapa bulan. Tidak tergesa-gesa, dia berjalan ke arah tangga karpet merah. "Dion, kamu bisa tidak menerimaku, tetapi anak ini adalah darah dagingmu. Apakah kamu benar-benar tega dia memakai marga orang lain nantinya?" Kata-kata Cindy membuat kekacauan dari tamu yang menghadiri acara pernikahan itu. Orang-orang yang memegang ponsel pun semakin bersemangat untuk mengambil foto. Wajah Dion pun seketika berubah. "Cindy, kenapa kamu ada di sini?" Elsa yang awalnya terlihat malu-malu berubah menjadi marah. Setelah menjerit ke arah Cindy, dia pun menoleh ke arah Dion dengan mata lebar dan menanyakan, "Dion, aku ingin dengar penjelasanmu. Ada apa dengan semua ini? Anak siapa ini? Sejak kapan kamu bersama dengan si sampah ini?" Pertanyaan Elsa membuat Dion mengerutkan alisnya. Saat itu Cindy memeluk anak itu dan berjalan ke samping Dion. Meskipun sinar matahari begitu panas, namun tatapan Dion terhadap Cindy begitu dingin. Lalu melihat sekilas anak yang ada di pelukan Cindy dan melihat lagi ke arah Cindy. Dengan suara rendah bertanya, "Nona Cindy, apa lagi yang kamu lakukan?" "Dion, aku mencintaimu. Demi anak ini, bisakah kamu menerimaku?"
Apakah kamu tega dengan anak ini? Dia adalah darah dagingmu. Aku berjanji, asalkan kamu menerimaku dan anak ini, aku akan meninggalkan klub malam dan mengikutimu, Dion. Aku mohon. Selagi berkata, mata Cindy pun berkaca-kaca. Anak yang ada dalam pelukannya seketika menangis. Dion belum sempat berbicara. Suara dari bawah panggung semakin keras. Seorang presiden grup PT Jaya Wijaya memiliki seorang anak dengan wanita dari klub malam. Wanita itu membawa anaknya pada acara pernikahannya. Berita ini pasti akan jadi berita hot news. Dion, kamu benar-benar bejat. Kamu bisa mencari wanita manapun, tapi kamu malah berhubungan dengannya. Dari kecil, dia itu adalah sampah. Pantaskah kamu menyukainya? Elsa melepas kerudung dan membuangnya dengan marah dan membalikkan badan berjalan ke arah Cindy. Wajahnya terlihat begitu mengerikan dan merebut anak itu dari pelukan Cindy. Bajingan kecil, aku mau lihat seperti apa anak yang dapat kalian lahirkan. Cindy melihat Elsa akan menyakiti anak itu, terkejut dan spontan mundur demi menyelamatkan anak itu. Tapi karena dia memakai heels, dia terjatuh. Melihat Cindy terjatuh, Elsa semakin gila-gilaan untuk maju. Saat melihat wajah anak itu, raut wajahnya langsung berubah dan membuatnya mundur. Anak itu pun menangis di pelukan Cindy. Setelah menghibur anak itu, Cindy pun segera berdiri. Namun karena kaki kesleo dan menggendong anak, dia agak sulit untuk berdiri. Namun siapa sangka, Dion berjalan ke arahnya dan membantunya untuk berdiri. Dion mengubah kemarahannya dengan senyuman kepada Cindy. Dan dia dengan lembut berkata, "Cindy, biarkan aku melihat anak kita. Aku ingin melihat dia mirip siapa."